Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran PAI dengan materi kurban dan akikoh. Nah, sebelum Bu Guru mulai, mari kita membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami ketentuan kurban dan akikoh. Yang kedua, siswa dapat menyajikan ketentuan kurban dan akikoh sesuai syariat Islam. Di dalam surat Al-Kautsar disebutkan yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasolli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang dimaksud berkurban di sini ialah menyembelih hewan kurban dan mensyukuri nikmat Allah. Jadi sudah jelas ya, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berkurban. Pengertian kurban. Kurban berasal dari kata koruba yaqribu kurban wa kurbanan. Sering dimaknai dengan mendekatkan atau pendekatan. Nah, itu arti kurban menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti melakukan ibadah penyembelihan binatang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah kurban merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal. Jadi kita dilatih, dididik untuk belajar ikhlas dalam beramal. Seorang muslim yang berkurban pada setiap tahunnya berarti telah melakukan sebuah latihan beramal yang menumbuhkan rasa ikhlas. Ikhlas beramal merupakan salah satu kunci dalam beribadah kurban. Selanjutnya, ketentuan tentang kurban. Binatang kurban. Jadi tidak semua binatang itu diperbolehkan untuk dikurbankan. Jadi binatang yang boleh dijadikan kurban yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, itu hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Binatang yang digunakan untuk berkurban adalah binatang yang baik, yakni sudah cukup umur. Hewan unta sudah berumur 5 tahun, sapi 2 tahun, dan kambing 1 tahun. Nah, itu binatang-binatang yang sudah usianya cukup, yang boleh dikurbankan dan tidak memiliki cacat. Nah, itu juga termasuk syarat. Jadi hewan yang dikurbankan itu harus sehat, tidak memiliki cacat. Waktu penyembelihan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada Hari Raya Idul Adha, tepatnya setelah selesai sholat Id, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan dapat juga dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi tidak hanya pada tanggal 10 saja, tapi boleh disembeli di esokan harinya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, itu ya, waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya adab penyembelihan. Jadi dalam penyembelihan itu ada adabnya. Yang pertama, menyembelih hewan harus dilakukan dengan alat yang tajam yang dapat mengalirkan darah. Jadi tidak boleh dengan alat yang tidak tajam, harus tajam. Kalau tidak tajam dapat menyiksa hewan tersebut. Yang kedua, tidak boleh menyembelih hewan dengan gigi atau kuku. Yang ketiga, sasaran yang dipotong adalah 2 urat nadi yang ada di leher, tenggorokan, dan kerongkongan, agar binatang yang disembelih cepat mati. Yang keempat,
hewan yang disembelih hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Yang terakhir, ketika menyembelih hewan hendaknya membaca basmalah dan takbir. Nah, itu adab dalam penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang akikoh. Akikoh adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata akikoh berasal dari kata al-akku yang berarti memotong. Hukum melaksanakan akikoh adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad ini apa ya? Yaitu dianjurkan. Jadi sunnah yang dianjurkan. Akikoh dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Hal ini berdasarkan hadis dari Muhammad SAW, yang artinya seorang anak terikat dengan akikohnya. Ia disembelihkan akikoh pada hari ke-7 dan diberi nama. Jadi setelah diakikoh lalu diberi nama. Bayi laki-laki disunahkan untuk disembelihkan 2 ekor kambing dan bayi perempuan cukup 1 kambing saja. Jadi ada ketentuannya ya. Jadi kalau akikohnya untuk bayi laki-laki itu 2 kambing. Sedangkan bayi perempuan cukup 1 ekor kambing. Nah, itu ya ketentuan untuk akikoh. Hikmah dilaksanakan akikoh. Jadi ini hikmahnya. Yang pertama, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu bentuk sedekah kepada fakir miskin, keluarga, dan orang terdekat. Yang ketiga, akikoh merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sebaiknya diikuti oleh setiap Islam yang mampu. Jadi jika seorang Islam yang mampu harus melaksanakan akikoh dan untuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa Bu Guru jelaskan pada kalian semuanya. Bu Guru pesan untuk kalian semuanya untuk di rumah jangan lupa buku paketnya tetap dibaca ya. Dan jaga kesehatan, jangan lupa juga sholat 5 waktunya dijaga dan dibarengi dengan apa? Dengan sholat sunnahnya, sholat duha, dan sholat tahajud jika kalian bisa mengerjakannya ya, diusahakan ya. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Jaga kesehatan semua ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.